ini udah jelas kan, saya udah setor uang ke perusahaan, perusahaan cetak tiket, saya berikan ke jemaah, tapi ini tiketnya kosong dan tidak ada keberangkatan di 2017 yang mengakibatkan saya harus mengganti ke jemaah itu ya 2 miliar. Beliau alhamdulillah saat ini sudah tembus reward luxury senilai 1 miliar rupiah. Oke, kawan-kawan semua, hari ini saya dapat tamu istimewa ya, lihat. Susah ngundangnya itu ya. Susah ngundangnya. Namanya Kang Sandri Khairuddin. Nah, jadi Kang Sandri ini adalah keluarga dari salah satu artis di preman pensiun ya, kan ya? Siapa namanya Kang Sandri? Kang Dik Dik. Kang Dik Dik. Namanya Sandra Gunawan. Chandra Gunawan. Sandra Gunawan. Saya Sandri. Oh, Sandra sama Sandri. Kenapa dipanggil Dik Dik? Ya itu dari peran aja sinetronnya Kang Dik Dik. Oh, dari peran aja. Kakak apa adik? Kakak, satu ibu satu ayah. Satu ibu satu ayah ya. Beda waktu dan beda tempat. Karena nggak mungkin 3 ibu 3 ayah ya. Ya. Saya pikir adik, karena Kang Dik itu kan kecil ya fisiknya. Kecil. Karena dulunya Kang Dik kurang makan kayaknya. Jadi agak tersendat pertumbuhannya. Kalau saya banyak makan, jadi lebih tinggi. Beda gizi ya. Beda gizi. Baik ya. Oke teman-teman, bentar saya harus. Oke, kita mulai aja Kang Sandri ya. Siap, coach. Karena saya ingin podcast memberikan informasi kepada orang bagaimana orang-orang yang saat ini frustasi. Betul. Ya, frustasi dengan kondisi lilitan utang. Siap. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini mampu menjadi inspirasi buat mereka, Amin. mampu memotivasi mereka bahwa setiap masalah itu ada solusinya. Oke teman-teman yang punya keluhan hutang ya, yang saat ini stres, tonton terus sampai selesai, insya Allah ini akan menjadi solusi buat teman-teman semua. Oke Kang Sandri, kalau boleh tahu ini Kang Sandri, sebenarnya profesi Kang Sandri itu apa sih? Oke, coach. Jadi saya sebelumnya bekerja di salah satu hotel ya, sebagai mekanik engineering. Mekanik engineering. Jadi kerjaan saya itu dulu pasang-pasang AC, instalasi listrik, air panas, air dingin. Gitu kan. Saya bekerja di hotel itu kurang lebih 8 tahun di salah satu hotel di Bandung. Gitu. Nah, 2015 saya keluar dari hotel dan saya bergabung di salah satu perusahaan travel umroh. Ya. Dan luar biasa, di situ saya mendapatkan sebuah omset yang luar biasa dan jemaahku sampai ratusan. Nah, yang ngerinya 2016 saya menjalankan umroh lancar-lancar. 2017 Desember travelnya itu nggak amanah. Ya, jadi ownernya itu nggak bertanggung jawab sampai masuk TV kan, ya. Boleh saya sebutin perusahaannya? Oh boleh. Namanya SBL. Ya. Solusi Bandung Mampah. Nah, sampai Desember 2017 saya harus mengganti ke jemaah itu sekitar 2,5 miliar. 2,5 miliar. 5 miliar? Ya. Kenapa harus Kang Sandri yang ganti? Nah, karena dulu saya sebagai marketing, saya bikin acara, saya mengajak orang umroh, orang store ke saya store ke perusahaan kan. Nah, perusahaan memberikan satu buah tiket, saya berikan ke tiap jemaah. Tiket-tiket dari perusahaan itu. Tiket untuk pemberangkatan umrah mereka. Nah, jadi tugas saya selesai sebetulnya gitu kan. Karena tugas saya hanya sebagai jembatan lah. Saya ngajak orang, saya punya komisi itu dulu satu jemaah itu sekitar 1,5 juta. Satu jamaah 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, tetapi karena jemaah saya banyak, ini ratusan gitu kan, otomatis yang lihat saya itu saya. Gitu. Walaupun di televisi, di berita sudah jelas yang bersalah itu owner. Karena dia tidak bertanggung jawab untuk memberangkatkan jemaahnya. Nah ini makanya saya dulu 2017 sempat
ya bisa disebut depresi juga ya. Nah ini salah satu pembuktian tiketnya coach nih. Ini apa? Ya ini tiket-tiket jemaah. Di Oh sini ini tiket yang diterbitkan oleh perusahaan SBL betul. sebagai bukti pemberangkatan jamaah untuk pergi umroh. Itu. Dan di sini sudah tertera nama ya, namanya sudah ada. Nah ini bintang 5 Dede Syawali contohnya. Ini udah jelas kan, saya udah setor uang ke perusahaan cetak tiket, saya berikan ke jemaah, tapi ini tiketnya kosong. Dan tidak ada keberangkatan di 2017 yang mengakibatkan saya harus mengganti ke jemaah itu ya 2 miliar karena nuntut haknya ke saya. Nih kalau boleh tahu Kang Sadri, kenapa jamaah-jamaah ini tidak sampai berangkat? Oke, jadi intinya 2016 lancar pemberangkatan, ada keberangkatan satu pesawat lancar terus kan. Dan ternyata 2017 itu mulai tersendat banyak jemaah yang tertunda karena apa? Perusahaan ini banyak utang ternyata di Arab Saudinya, hotel belum kebayar gitu kan, bahkan kayak mutawif belum kebayar juga, makan di Arab belum kebayar juga. Jadi intinya perusahaan ini tidak memberikan hak kita sepenuhnya. Ketika jemaah bayar, tapi perusahaan itu dengan sistem karena mungkin sudah ada langganan dengan pihak hotel, dengan pihak LE di sana kan, ya, restoran di Arab, mungkin perusahaan ini hanya membayar setengahnya dulu. Lama-kelamaan mungkin menumpuk, dan 2017 benar-benar perusahaan ini memang tidak bisa memberangkatkan sama sekali sampai sekarang. Nah ini yang saya alami 2017, coach. Perusahaannya masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada. Sudah nggak ada? Udah nggak ada. Perusahaan itu tidak ada saat hari ini, tidak ada. Apakah tutup karena bangkrut atau ada hal lain yang membuat perusahaan tutup? Jadi intinya waktu owner diwawancara kan sempat masuk TV juga ya. Jadi intinya dia sudah tidak sanggup memberangkatkan. Bahkan asetnya juga nggak tahu di mana. Gitu kan? Karena kalau logikanya kalau memang niat benar sebuah travel umroh tidak mungkin akan mengalami sebuah kerugian. Nah ini yang SBL lakukan, mungkin aset-aset jemaah ini yang udah bayar uangnya dikemanain gitu, sampai nggak bisa memberangkatkan jemaah sampai ribuan. Kebetulan jemaah saya itu kurang lebih 125, ini 125 tiket. 125 tiket. Kalau kita kali 20 juta berarti 2,4 miliar. 2,4 miliar. Tiket. Dulu waktu perusahaan masih berjalan ini laku ya? Wah luar biasa. Sampai saya bisa ya, alhamdulillah dulu beli apartemen gitu kan, beli moge, beli mobil sport gitu kan. Bahkan saya pernah punya mobil sport 2 pintu di Bandung, hanya ada 2 orang yang punya. Salah satunya saya. Wah keren. Berarti dari bisnis ini bonusnya gede ya? Bonus gede, coach. Karena saya juga dulu 2016 belajar di hipnosis ya, di hipnoterapi. Jadi saya bikin acara, pesertanya itu sekitar 150 orang. Dan karena saya lebih mengadakan sebuah acara hipnoterapi baik loh, orang-orang yang gak niat umroh hari itu bisa jual cincin, jual gelang karena tersentuh hatinya untuk ikut umroh di travel SBL. Travel SBL ini. Seperti itu. Kalau lihat pas tadi Kang Sandi cerita di apartemen, punya mobil sport, keren ya, sukses luar biasa. Tapi kalau lihat endingnya seperti ini, betul. Ngeri juga. Desember 2017 ketika anak kedua saya lahir, pas lahir, saya lihat di TV itu SBL ya ada kasus. Makanya yang saya lakukan itu memang dulu bagaimana saya bisa membantu semaksimal mungkin biar jemaah yang daftar ke saya bisa berangkat, bos. Nah, yang tadi saya dapatkan apartemen, mobil sport, moge, semuanya itu habis. Jadi apartemen udah nggak ada? Udah nggak ada, saya jual semua. Moge udah nggak ada? Udah nggak ada. Mobil sport? Sudah nggak ada. Yang tersisa apa sekarang? Yang tersisa itu rumah, itu pun masih cicilan. Cicilan. Bahkan sempat nggak kebayar juga, bos. Istri masih ada? Alhamdulillah, istri 1 masih aman. Karena banyak teman-teman saya istrinya 2, itu habis semuanya. Aduh, digade. Jadi bukan hanya mobil dan apartemen, istri pun habis. Ya alhamdulillah dulu saya jual aset, saya apartemen saya jual,
mobil sport saya jual walaupun dengan kerugian yang luar biasa. Dari 2 miliar itu masih tersisa 800 juta. Setelah menjual aset semua. Menjual aset yang Kang Sandri dapat dari bisnis ini. Betul. Untuk bayar ke jamaah. Ya. Aset habis, masih tersisa kurang 800 juta. Jadi sebenarnya bukan untung kalau begitu bisnis. Jadi rugi. Rugi ya. Nah ini yang menjadi masalah karena untuk travel umroh tidak boleh dibikin sebuah sistem jaringan. Hanya konvensional saja harusnya. Dan itu dilakukan oleh SBL. Sampai saya dulu mendapatkan reward juga, ya bukan unit, mobil, atau bukan uang, tetapi saya diberikan tiket umroh. Oh, jadi rewardnya dikasih tiket umroh, kalau mau jadi uang suruh jual lagi. Jual lagi. Ini liciknya perusahaan gitu kan. Jadi dia memberikan reward itu bukan uang, bukan unit, tapi tiket yang masih kosong. Luar biasa. Jadi kalau kita bisa jual jadi uang, kalau nggak bisa jual ya berarti tetap seperti ini. Betul. Apalagi kalau perusahaannya tutup kayak begini ya. Ini udah nggak berharga. Oke, kita lanjutkan Sandri ya. Nah, ketika orang-orang ini kan tahu kan Sandri, kalau mereka daftar lewat Kang Sandri, kemudian uangnya sama Kang Sandri dibayarkan ke perusahaan. Ke PT SBL. Betul. Mereka tahu. Nah, ketika mereka tahu dan mereka tahu bahwa SBL tutup, kenapa mereka minta Kang Sandri? Karena yang mereka lihat, dia nggak melihat perusahaan tapi orang yang mengajak. Nah ini saya pun korban sebetulnya kan. Saya korban, kecuali kalau saya mengambil uang itu saya pakai sendiri, nggak saya setorkan, saya salah gitu kan. Ini kan jelas, dia sudah punya bukti dari SBL bahwa dia sudah mendaftar gitu kan. Tapi tetap saja, walaupun perusahaan yang salah, saya sebagai orang di lapangan yang ambil uang jemaah tetap. Jemaah tuh sampai ada yang mengancam mau membunuh gitu kan. Ada yang mengancam mau dilaporkan ke polisi. Ada yang sampai mau membunuh. Itu orang seberang. Padahal itu yang ambil uangnya bukan saya, tapi mitra saya gitu kan. Oh. Cuma mitra saya menjual nama saya gitu. 4 orang dan sampai saya ganti ya. Terus kalau nggak salah saya ganti 4 orang itu sekitar 60 juta. Saya ganti. Wah itu luar biasa coach. Pengalaman yang tidak akan saya lupakan seperti itu. Stres juga ya. Oke Kang Sandri. Nah, jadi kebayang ini saja. Kalau itu terjadi pada saya gitu, kebayang kan? Hutang setelah semua harta dijual masih ada 800 juta. Kebayang stresnya gitu kan? Belum lagi tekanan-tekanan dari jamaah yang tidak mau mengerti kan? Peduli amat, gitu kan? Apalagi Kang Sandri dilihat leadernya yang punya motor sport, ya kan? Dia dapat uang banyak dari bisnis ini, maka mereka berbondong-bondong minta ganti ke Kang Sandri kan? Nah sementara Kang Sandri sudah jual semuanya, dan akhirnya habis dan masih ada yang menagih seperti itu. Nah, kebayang stresnya gitu, kebayang stresnya, aset sudah nggak ada, tabungan masih ada waktu itu, tabungan. Nggak ada, udah habis semuanya. Tabungan habis, aset habis. Aset habis, tabungan habis, yang tersisa 1 rumah yang masih cicilan. Tiap bulan terus bayar. Tapi yang nagih nggak habis-habis. Yang nagih nggak bisa habis. Nah ini kan tadi yang kebayang sama saya. Saya pasti stresnya luar biasa. Luar biasa stres. Nah dengan kondisi seperti itu, ya kan Sandi kan punya keluarga, ada orang tua, ada istri, ya kan. Nah gimana dengan perasaan keluarga, perasaan istri, ketika mereka tahu Kang Sandi dalam kondisi terjepit seperti itu? Ya, jadi yang saya rasakan dulu ketika mengalami permasalahan ini, istri itu sangat merasakan beban yang luar biasa, coach. Apalagi ketika dulu mobil saya itu kan nomornya D7 SBL kan, mobil sport kan. Memang di rumah tuh udah tahu saya memang sebagai marketing di PT SBL. Nah, ketika terjadi sesuatu, saya pun menjadi orang aneh di komplek itu. Karena orang berpikirnya, oh ini orang yang korupsi, gitu kan? Korupsi, karena dia nggak tahu permasalahannya. Sampai ada yang bilang ke istri, nggak tahu dari siapa, dia chat, makanya kalau punya suami harus amanah, jangan makan hak orang lain, gitu kan? Wah, sampai banyak, itu bukan jemaah, nggak tahu siapa. Sampai istri dulu sampai tegang lah ya, tegang ketika ada motor berhenti depan rumah udah tegang, takutnya siapa gitu kan? Sampai minta ingin pindah rumah
pindah rumah yuk, kita pindah kemana gitu kan. Cuman saya punya keyakinan Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Itu coach. Walaupun hati tetap tegang. 800 juta itu bukan uang kecil gitu kan. Karena dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 itu pas-pasnya saya jual aset. Karena kan jual aset nggak mudah juga kan. Mobil sport yang 1,2 miliar saya jual 500 juta coach. Boleh? Itu udah nggak bisa mikir. Mumpung ada yang mau. Karena kalau jual mobil sport kan nggak semudah jual mobil biasa. Ditekan, saya jual, yang penting saya aman dulu. Bulan April 2018 aset sudah habis, tabungan nggak ada, yang nanti masih banyak. Nah di situ saya tambah stres, bingung, nggak tahu apa yang harus lakukan. Sampai teman banyak yang meninggal. Teman-teman baik saya marketing di sana. Teman saya orang Kopo itu 4 miliar. Cuman dia ketika tertipu oleh SBL, nggak terbuka dengan istrinya, dia bereskan sendiri, nggak kuat, pecah pembuluh darah dan meninggal. Stres ya, depresi. Itu luar biasa. Oke, siap-siap Mas Andri. Aduh, mengerikan ya. Ngeri. Hati-hati kalau mau berbisnis. Ya, jangan mikir untung. Ya. Oke, Mas Andri. Kan Kang Sandri pasti ketika dapat masalah seperti itu, kan tidak hanya diam diri kan, karena punya keluarga, ada anak yang harus dihidupin, ada istri, gitu kan, ada rumah yang harus dibayar cicilannya, gitu kan. Nah, dalam kondisi bisnis yang dikerjakan sudah tutup, Kang Sandri sudah tidak punya aset lagi, hutang masih harus dibayar banyak, makan harus jalan terus. Betul. Apa yang Kang Sandri lakukan setelah kasus itu? Nah, setelah kasus SBL ini dan saya masih punya utang 800 juta ya, karena memang kehidupan harus tetap berjalan tapi memang untuk membangkitkan rasa semangat itu tidak mudah gitu kan. Tapi saya tiap hari itu saya menghipnosis diri sendiri kan. Saya bersyukur karena Allah masih diberikan kesehatan, itu aja Mas. Sehat. Jangan sampai ketika harta habis, semangat habis kan beres gitu. Iya. Nah, tapi pada saat itu bulan April 2018 sempat ada yang menawarkan kerja coach. April. Kerja di hotel lagi. Di hotel kembali lagi. menjadi karyawan. Nah, dengan dulu saya tanya, kan berapa gaji per bulan? Sekitar 3-4 juta lah. Untuk menjadi seorang teknisi lagi. Gitu. Tapi saya berpikir coach, kalau saya ambil kerjaan 4 juta itu, saya berpikir dengan hitung-hitungan matematika, apakah bisa mungkin 800 juta bisa beres dengan menjadi karyawan? 4 juta ya untuk makan doang. 4 juta buat makan mungkin, alhamdulillah Mas ya. Kalau bisa ngatur. Kalau enggak. Nah, daripada saya kerja pagi-pagi pulang sore, utang nggak beres, ini bukan masalah, bukan solusi menurut saya. Dan saya tolak coach, kerjaan itu sombong nggak saya coach? Kemana punya uang kalau kerjaan keren Ya minimal sombong duluan. Dan pada saat itu istri marah, kamu kenapa nolak kerjaan? Tapi saya jelaskan sedikit demi sedikit karena mungkin istri bebannya luar biasa, beban moral, beban ya alhamdulillah saya tolak ini. Betul. Saya tahu maksudnya. Karena gini, saya juga laki-laki, saya juga punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi, ada tanggung jawab, apalagi ada beban hutang ya. Betul. Jadi cara berpikir perempuan dengan laki-laki beda. Kalau perempuan yang penting makan. Betul. Iya kan? Tapi kalau laki-laki pegang tanggung jawab. Kalau saya gajian 4 juta mana bisa melunasi hutang 800 juta itu kan? Maka yang harus kita pikirkan adalah saya harus cari uang gede. Betul. Iya kan? Saya harus cari uang gede supaya tetap bisa makan dan bisa bayar hutang. Setuju nggak? Setuju. Betul. Itu yang saya lakukan. Terus kemana mencari uang gedenya? Nah, itu yang bingung Coach. Karena